nerjang banjir anjir. Suara gue masih bidang aja kas kemarin. Tolong itu ke RSUD ya kan, menolong orang yang sakit walaupun diri gue sakit. Apa buncit? Nah ini dia nih, lihat gak? Nah tadi di lapangan. Dewa pesan, Pak. Hah? Dewa pesan. Sana kosong itu. Loh. Oh bukan ini, bukan sekolahan. Anjir. Udah malu gue masuk sekolah, cok. Bener mantap. Dan udah bener-bener sembuh. Semoga aja bisa lebih cepat ya. Sedih banget gue. Semoga lancar. Nggak ada 5 juta, bor. Jadi ya untung nggak untung lah ya. Mama, ambilin aku teralis dong, aku aus. Datang di konten BJO Vlogs. BJO Vlog adalah konten vlog mingguan gua yang dimana menunjukkan keseharian serta memperjuangkan diri gua supaya biar jadi orang dalam tanda kutip kesuksesan. Tentu BJO Vlog ini akan selalu berhubungan dengan 5 aspek yang gua suka dan gua jalani. Gue ingetin lagi apa 5 hal itu. 1. Driver taksi online. 2. Mahasiswa. 3. Marketing. 4. Stand up comedian. Dan 5. Bermanfaat buat orang banyak. Itu adalah hal yang gue jalani dan yang gue suka. Semoga kalian dapat sesuatu. Kita mulai. Day 1 Senin tanggal 7 bulan 4 2025. Gue tepar ya, sakit seharian di rumah aja gue. Dan gue sempat dapat info tempat magang gue tuh ternyata kebanjiran di hari itu. Untung aja gue sakit gitu, jadinya gue nggak harus nerjang banjir aja. Jadi ya untung nggak untung lah ya. BTW ini kenapa gue pegang, karena kemarin kan gue tempel ya, kayak suaranya kurang gitu, jadi gue pegang lah nanti sampai gue beli mic yang baru ya. Jadi ya udahlah, gitulah pokoknya. Hari kedua Selasa tanggal 8 bulan 4 2025, gue sempat antar tetangga dekat rumah gue ke rumah sakit Darmais. Dan setelahnya gue langsung magang lagi. Dan di tempat magang gue masih seperti biasa, masih ngefiltering ya, karena ngebanyakin data yang filteringnya dulu gitu, supaya nanti pitchingnya enak. Datanya yang udah semua tuh sembari ya udah nunggu pitchingannya dah. Kemudian sorenya jam 5 gue pulang. Di situ gue sunat. Ibu Feni ya? Oke. Udah? Sip. Ke Karangtengah ya? Di sini? Oke. Iya, sama-sama Ibu. Day 3 Rabu tanggal 9 bulan 4 2025. Pagi gue antar penumpang lagi ya ke Hari Rabu tanggal 9 April jam 7.18 pagi. Suara gue masih tetap pindang. Kayaknya makin gak cempreng gitu ya. Apa makin cempreng suara gue? Tapi udah suara gue begini belum mendapat orderan anjir. Sedangkan jam 9 harus sudah sampai di tempat magang. Jadi gue berangkat, gak ada orderan. Mungkin nanti bisa dapat. Moga aja langsung dekat gitu kan. Kalau dekat kan enak. Kalau langganan juga enak. Semuanya enak. Pokoknya kalau nguntungin gue, semua enak. Gitu gak sih? Iya. Bismillah, langganan 5 juta, bor. antar penumpang lagi ya ke RSUD Tangerang yang kabupaten tuh. Kan RSUD itu ada 2 ya, yang RSUD kota sama RSUD kabupaten. Sekarang jam 7:27. Alhamdulillah dapat orderan. Tapi gue lupa matiin auto
otomatis orderannya, jadi gua nggak sortir dulu dan dapetnya dapat hemat. Ya udahlah, walaupun untungnya lebih kecil, tapi daripada nggak ada, kita gasin. Lagian menolong itu kayak RSUD ya kan, menolong orang yang sakit. Walaupun diri gua sakit dadaku mulai. Setelah itu gue ke tempat magang, habis itu pulang. Tapi gue di tempat magang tiba-tiba kepikiran gitu bahwa setelah beberapa hari ini magang di sini tuh gue sadar gitu bahwa followers 1000 sampai 5000 pun bisa langsung mengkategorikan sebagai KOL, cuma dalam skala level yang lebih kecil. Dan gue kan sebagai KOL spesialis nih, yang emang skupnya tuh gue mencari yang skupnya tuh kecil, dan sehingga gue nge-pitchingnya untuk followers yang emang terbilang 1000 sampai 10.000 lah, sampai 10.000 ke atas, nggak yang sampai puluhan ribu atau ratusan ribu. Jadi ya emang produk yang kita pasarin tuh emang masih terbilang masih baru, makanya skupnya mau kita kecilin dulu untuk campaign bulan ini ya. Cuma menarik lah menurut gua. Dan untuk sorry-nya gue langsung narik lagi. Dari tempat magang langsung dapat, kita ke jemput deket sini sih katanya. Ini temboknya nih, tuh. Udah kecil lah ya, tembok yang begitu. Udah pasti yang punya kaya lah ya. Kita jemput. Dan malamnya baru jam 9 nih gue mutusin balik, karena nggak biasanya gue udah ngantuk banget gue di hari. Baru beberapa kali narik, gue langsung pulang lah di jam 9:07. Biasanya kan kemarin jam 10 gue pulang. Ini gue balik karena ngantuk banget gue, kurang tidur kayaknya gue. Kemarin pagi banget dah. Nah, kemarin lebih malam ya pulangnya. Tapi ya udah ngantuk, tidur lah Gitu daripada kenapa-napa ya kan. Udahlah, kesehatan nomor 1, nomor 2-nya uang baru tuh. Jadi ya gue mentingin kesehatan gue baru uang dulu. Percuma nanti kalau sakit akhirnya dipijit kan butuh GPU belinya pakai uang. Iya, udahlah, semuanya butuh uang pokoknya. Uang. D4 Kamis tanggal 10 bulan 4 2025. Gue berangkat agak pagi tuh. Gue berangkat agak pagi dan agak suwe juga sebenarnya tuh. Jemputnya tuh, jadi gue dapat nih jemputnya tuh dia salah titik. Gue sampai masuk ke dalam sekolah. Padahal emang gue jemput di dalam sekolahnya. Tapi dia bilang bukan di sekolahan. Dia bilang di lapangan kosong lah. Di dalam sekolah kan lapangan kosong juga ya. Tuh ngaco dah. Nah, lo lihat nih lah, ada tuh cuplikannya dah. lucu amat tadi absen. Halo Ibu, ini masuk nggak? Banyak kosong. Masuk nggak Ibu? Masuk nggak? Ya masuk. Siapa atas nama siapa? Atas nama siapa? Udah, ini Ger. Ya, Mas. Atas nama siapa Pak? Halo? Halo? Masuk. Atas nama siapa? Atas nama istri saya tadi yang pesan. Berarti nanti bilangnya di depan atas nama Mama Geri. Ya, soalnya berdua ini berempat.
ya. Dek, Kak, mau jemput ini Mama Geri. Makan pakai kotak itu loh, Bang. Apa? Katanya suruh ke lapangan. Oh iya, lewat apa? Sebelah kanan ya? Nanti kalau ke kiri aja, Pak. Oh iya. Kok dia dipanggil Pak sama anak SMA. Dibedain gitu ya. Ntar lu kelihatan banget hierarkinya. Tapi enggak sih. Halo Pak, saya udah di lapangan. Dewa Betan, Pak. Hah? Dewa Betan, tanah kosong itu. Lah. Jangan nyendis. Oh bukan ini, bukan sekolahan. Bukan. Loh, salah dong. Ya, maaf ya, Pak. Ya. Detiknya di Sena, tapi jemputnya di samping. Tapi jemputnya di samping Dewa Beton, anjir. Udah malu gua masuk sekolah, cok. Setelah itu untungnya setelah gua antar dia tuh, walaupun sempat berbelit-belit, untungnya di akhir gue dikasih tip. Terus saya ngantar, habis ngantar yang tadi itu yang salah, dan dia bawa barang tapi mesinnya XL juga sih. Jadi tapi setelah itu gue dikasih tips lumayan 10.000. Secara natural bukan 10.000 sih, 46 berarti 16.000, lumayan. Dia bilang buat uang barang. Alhamdulillah tuh, gue juga seneng ya kan. Kalaupun gue nyasar ke dalam sekolahan, jemputnya bukan di sekolahan, gue diliatin sama guru-guru yang lagi nyiapin mic tadi. Tapi nggak apa-apa, yang penting dilebihin, dia senang, driver pun senang. Itu gue magang ya. Ada caranya. Gimana? Gimana caranya? Bingung. Sampai sore dan balik ya. Anjay nggak tuh, Alan? Balik. Setelah itu gue narik lagi, dapat orderan barang, dan gue sempet videoin nih diem-diem. Jadi pas pengambilan barangnya gue videoin. Cuma yang nggak sebagus yang kayak muka semua sih. Cuma lah, maksud gue niat gue biar kalian tahu aja gitu gimana situasinya. Jadi ya. Nih, dia tuh dari abang. Kasih dah apa nih beta? Di mananya bang? Sini aja bang, nggak apa-apa. Sama, nggak usah. Kurang di sana. Konfirmasi aja yang pesan. Konfirmasi yang pesan. Saya juga kurang tahu dah. Oh, Salah. siap. Udah? Tutup ya.
Makasih ya bang. Nganterin barang. Siapa? Nganterin barang ke Tangerang Selatan Puspetek. Ya, semoga lancar. D5 Jumat tanggal 11 bulan 4 2025. Jumat sih sempat kesiangan gue ya, karena pas Kamis malam tuh sempat agak malam gue baliknya. Jadi tidurnya agak malam juga karena ada sesuatu lah. Akhirnya gue sempet lama dapat orderannya tuh pas agak siangnya. Gue dapat tuh anterin ke Cengkareng, tapi udah begini. Jam 7:30 tang hari Jumat April tanggal 11, gua mau jemput penumpang. Gua rada kesiangan nih sebenarnya. Seharusnya gua narik tuh jam 6, seharusnya gua udah narik. Ini gila, semalam gara-gara ngobrol dulu ngobrol tahu mah gua ngoceh dulu, jadi baru sempet 7:30 baru dapet. Jadi gue mau jemput dan dramanya laptop gue ketinggalan ya. Waktu tadi gue telepon bapak gue langsung bisa ya. Jadi nanti bapak gue langsung ngambilin ya. Dia nunggu di Batavia, jadi ya semoga lancar lah ya. Nanti sama semoga nggak telat. Mana belum makan juga lagi, enjoy. Ya wes lah. Lupa tuh udah bikin itu apa tuh. Setelah itu gue balik magang ya. Gue tempat magang, gue balik magang. Di tempat magang gue udah nge-pitching hasil filtering. Dan walaupun gue udah nge-filtering datanya, gue harus cross check lagi. Dan gue baru menyadari ternyata influencer mikro ini beberapa anaknya kayak ada yang kekurangan gitu. Nih ya, gue kasih untuk konteks yang gak ngikutin kemarin. Jadi gue tuh disuruh gue jadi KOL spesialis. Nah, gue disuruh ngefiltering data-data sesuai needs yang disuruh sama kantor agensi gue, yaitu dengan kategori bayi dan persalinan. Nah, di situ yang tadi gue bilang beberapa, karena gue nyarinya yang mikro masih kecil, followersnya dan viewersnya segala macam. Gue suka nemuin aja tuh, ada aja akun yang kayak aduh kurang sempurna gitu bayinya. Iya, beragam banget. Kayak gue pernah nemuin ada yang akunnya tuh anaknya sumbing, kasihan gitu. Sempat beberapa tuh gue nemu tuh, nggak cuma satu, ada juga beberapa. Gue nggak tahu dah kenapa ini influencer mikro yang followers masih kecil nih, kenapa anaknya kurang sempurna gitu. Kasihan dah. Emang ada-ada aja anjing sumpah TikTok tuh. Udah gitu nih yang paling beragam juga, ada yang anaknya normal tapi ibunya sumbing ya loh. Gitu. Tapi untungnya yang akun itu tuh, yang ibunya sumbingnya anaknya enggak, itu akunnya lumayan bagus sebenarnya, bagus. Gue mau nunjukin ke kalian, cuma gue takutnya kayak ngehina, tapi gue cuma ngasih info aja gitu, ngasih info. Ya udahlah. Sorenya gue narik dapat ke Karawaci dan kebetulan kakak gue di Bitong. Jadi gue sekalian habis nganter Karawaci, gue ke kakak gue. Dan D6 Sabtu tanggal 12 bulan 4 2025. Pagi gue sempet nganter lagi seperti biasa lah. Bapak di depan itu ya. Oh iya, nggak apa-apa. Berdua aja ibu. Berdua doang. Berdua aja. Iya, berdua. Boleh. Tiba-tiba udah
batuk, yang satu dengerin TikTok. Tanah nih jatuh di, aduh ampun dah lagu itu aja, sumpah masuk bener di kepala. Tiap hari gue nge-filtering yang viral-viral lagunya itu terus, sama Velocity itu. Aduh, ampun. Tapi gitu deh. Nih ada bapak tukang es. Dan siangnya gue sempat antar penumpang juga, cuma ya gimana ya, kesannya tuh nggak baik sama penumpang yang itu jadi kalau siang. Karena ya nggak tahu ya, akhir-akhir ini tuh gue sering banget dikatain tua. Sekarang hari Sabtu 12 April jam 4 ya, gua mau ke rumah temen gua dulu si Rido. Tapi tadi gua habis nganterin penumpang terus mukanya tua gitu katanya. Padahal umurnya 24 tuh dia. Oh iya 24. Iya, tapi mukanya agak dewasa ya. Nggak tahu juga apa karena nggak olahraga, itu kayaknya ngaruh juga deh. Muka gue sih kayaknya, tapi badan juga kayaknya ngaruh. Nggak tahu juga ya, maksud gue feeling gue sih kayaknya di berat badan gitu. Karena gue semenjak narik terus banyak banget kegiatan, gue jadi nggak sempet buat main bola, buat olahraga gue udah nggak sempet itu. Jadi gue jarang banget olahraga dan badan gue makin gede. Udah gitu gue kemarin-kemarin makannya juga gorengan mulu, jadinya kayak kelihatan nambah tua. Jadi ya aduh ampun dah. Tapi ya udah amat lah, itu kan persepsi orang. Tapi emang muka gue kelihatan tua ya? Iya gak sih? Ah sial lu. Sorenya gue jenguk teman kelas gue yang satu kampus, yang kemarin di episode 1 gue ngomong dia kecelakaan. Gue jenguk lah, dan ini pendapat gue. Gimana ya, pendapat gue tuh, gue bukannya lebay atau apa ya, tapi menurut gue disayangkan banget gitu. Karena Rido nih menurut gue orang pertama yang gue temuin visi misinya sama kayak gue gitu. Pengetahuannya tentang marketing dia udah tahu. Dan kenapa gue bilang gini, karena gue sempat ngobrol sama dia di angkringan cuma berdua doang, dan itu 5 jam gue ngobrol, 4 jam gue ngobrol. Gila kata gue. Makanya sedikit banyak gue jadi tahu gitu bahwa dia tuh orangnya gimana, visi misinya gimana, dan pengetahuannya tentang marketing tuh gimana gue juga tahu. Dan menurut gue menarik gitu, karena gue baru ketemu orang yang pengetahuan marketingnya tuh dan visi misi kedepannya tuh hampir sama kayak gue. Jadi kemarin kecelakaan tuh bener-bener disayangkan banget gitu, sumpah disayangkan banget. Sekarang jam 17.39, gua baru banget ketemu si Rido ya. Setelah kemarin pas gua di vlog pertama gua bilang Rido tuh kena otaknya, ada gumpalan di otaknya, sempat koma 4 hari. Dan gue baru jenguk, dia udah di rumah ya, udah balik ke rumah, udah mendingan. Cuma yang jadi masalah itu karena gumpalan di otak ya, ternyata di kepalanya tuh masih ada benjolan gitu, benjolan dari gumpalannya, dan harus terapi maksimal tuh 3 bulan katanya, supaya emang udah bener-bener mantap dan udah bener-bener sembuh. Semoga aja bisa lebih cepat ya. Cuma setelah gua datang dan ngobrol tuh jadi mana ya, sedih banget gua, sumpah.
Karena Rido tuh termasuk orang yang menurut gua lumayan ambisinya lumayan besar gitu, apalagi dia anak tunggal. Dan dia juga sempat ngerencanain ingin kayak, ayo Gung kita bikin bisnis bareng gitu ke depannya, sesuai dengan basic yang dia tahu, yaitu digital marketing. Karena gue juga sempat ngobrol banyak sebelum gue magang tuh, gue sempat ngobrol banyak sama Rido, dan orang pengetahuannya tentang marketing tuh lumayan gitu. Dan menurut gue orangnya bagus, sifatnya oke. Tapi setelah kejadian dia jatuh itu dan otaknya ada gumpalan darah, itu ngehambat dia di cara komunikasinya. Sedih banget gue. Gimana ya, gue ngobrolnya pun masih nyambung gak nyambung gitu. Mungkin karena otak, jadi nggak bisa, bahkan memorinya aja dia masih harus bisa memori untuk pulih ya. Dan semoga baik-baik aja lah ke depannya. Semoga terapinya lancar, kuliahnya bisa selesai juga bareng gitu, dan semuanya lancar. Tapi gue sedih banget. Gue pikir gue jenguk dia tuh dia udah mendingan, udah baik. Pun gue baru ketemu sebentar, Rido tuh sebenarnya orang yang baik, sifatnya bagus lah menurut gue. Dari cara dia ngomong dan menjawab pertanyaan dari gue pas kita nongkrong bareng berdua doang, gue jadi tahu gitu sedikit banyaknya tentang Rido tuh orangnya gimana. Dan menurut gue Rido tuh orangnya emang ambisius, baik, dan ya good people lah sebenarnya. Cuma gue rada sedih tadi, untuk ngobrol aja masih rada-rada nggak nyambung. Cuma udah mulai membaik. Wah. Ya, jadi semoga cepat sembuh ya, Dok. Gue nggak sempat ngambil footage, nggak kepikiran gue buat ngambil video atau foto gitu. Tapi setelah gue keluar dari rumahnya baru gue kepikiran gitu, karena biar kalian tuh tahu gitu bahwa separah apa keadaannya gitu. Walaupun udah mendingan tapi masih ada benjolan tuh, maksudnya biar kalian tahu. Cuma gue nggak sempat kepikiran pas gue jenguk ke sana, gue speechless aja gitu karena ngelihat keadaannya yang komunikasinya masih belum lancar banget. Tapi ya gue sedih sih. Tapi gue rada sedikit senang karena dia udah bangkit dari koma kemarin dan udah mulai membaik dan tinggal menjalani terapi. Semoga kedepannya lebih baik lagi. Jadi ya get well soon lah ya buat Rido. Get well soon. Ya, semoga cepat sembuh ya, Dok. Ya. Karena pas gue temuin, aduh gue sedih banget. Nih ya, jadi yang belum tahu konteksnya tuh dia kecelakaan kemarin tuh. Dan itu kecelakaan motor, dan itu ngebuat otaknya, kan dia pakai helm, dia jatuh, dan itu ngebuat otaknya tuh di kepala ada gumpalan sehingga mempengaruhi di otaknya. Dan itu jadi ngaruh banget pas komunikasi. Gue pas datang ke rumahnya, gue datang nih jenguk, ngobrol, gue bilang A, dia jawab J, gue bilang C, dia jawab Z. Aduh, kasihan, tapi lucu juga sih sebenarnya. Apalagi yang paling gak gue sangka nih, jadi dia aus, dia minta tolong ambilin air sama mamanya. Dia bilangnya gini, Mama,
ambilin aku tralis dong, aku aus. Tralis. Rida. Di situ gue sedih banget. Tapi di sisi lain lucu juga anjir. Orang aus mintanya tralis. Aduh, ampun, Rida. Cuma gue kasihan banget sumpah. Kasihan banget. Kata-katanya tuh yang ngebuat dia jadi ketukar-tukar tuh. Dan itu katanya butuh proses terapi selama 3 bulanan. Dan di hari itu orang tuanya sempat khawatir masalah keberlanjutan si Rido di kuliahnya bagaimana gitu. Dan gue sempat menyarankan bahwa ada teman kelas gue yang namanya Fahri. Dia sangat aktif banget lah di kampus gitu, dan dia setahu gue dia nggak kerja, jadi dia pertama aktif di organisasi, kedua dia udah deket banget sama dosen, jadi ya ngomongnya udah enak. Jadi gue saranin di orang tuanya buat coba konsultasi ke si Fahri itu. Cuma ya gue nggak tahu ya kelanjutannya gimana. Tapi ya berdoa aja lah ya, semoga Rido bisa cepat sembuh dan benar-benar kembali seperti semula gitu. Karena banyak banget hal yang gue suka gitu. Gini, bukan gue suka secara muka ya, bukan. Muka mah gue muntah hanya ngeliatnya, bukan. Saya secara visi misinya gitu, yang emang kayaknya tuh cocok aja gitu. Ya gimana lah. Kita tetap berdoa sama Allah, semoga dia cepat sembuh. Amin lah ya. Dan malamnya gue sempat open mic. Gelap amat ya tapi ya. Saya ya. Dan jadi driver taksi online juga nggak enaknya, lu harus bisa mencoba tahan godaan, apalagi godaan sama penumpang yang jablainya jablay jelek gitu. Gue pernah nganterin penumpang nih minggu lalu bang, gue nganterin penumpang jablay sudah gitu. Sebenarnya pas gue open mic nih ya, gue kasih tau dulu bahwa sebenarnya kesenian stand up ini adalah kesenian yang unik, bisa gue bilang unik, dan faktornya banyak banget untuk menunjang kelucuan lu di atas panggung. Yang kalau misalkan lu di tongkrongan udah lucu, itu kalau naik panggung cerita tentang hal kelucuan di situasi itu pasti diceritain ke atas panggung nggak lucu, karena beberapa ada yang lucu, beberapa ada yang enggak. Tapi faktornya tuh biasanya kalau nggak lucu ya lu harus ngejelasin dulu background dari si orang itu gimana gitu, dan itu banyak banget faktornya lah. Dan apalagi dari penulisan materi yang lu bilang setup punchline itulah, gue masih belajar banget. Dan gue hitungannya udah setahun kurang lah, tapi gimana ya, gue masih PR banget di delivery. Apalagi awal-awal gue naik stand up open itu, delivery gue kacau banget. Gue naik nih, kenalin nama gue Agung, teriak anjir, teriak. Maksud kan mindset otaknya dulu harusnya dibenerin gitu, bahwa kalau lu mau stand up, lu harus seperti orang yang bercerita, seperti lu lagi nongkrong di depan lu lagi cerita gitu. Cerita di depan lu ada teman-teman dan lu cerita ke teman-teman gitu. Dan itu gue baru sadar setelah hampir setahun anjir, delivery itu harus begitu. Dan emang karena dibantu senior juga lah, senior Kaptang tuh bagus lah, Bang Gendut. Bang Gendut tuh Bang Lutfi, dia vokalis Seta Berkalari itu. Gue salut sih, dia selalu mengarahkan gue bahwa yang terpenting tuh delivery, dan selalu dia mengoreksi bahwa delivery lu kurang, lu harus gini delivery lu gitu. Dan sekarang gue udah mendingan tuh kayak habis sakit ya, tapi delivery gue udah mendingan nih. Jadi sekarang tinggal secara penulisan aja. Dan kemarin juga gue open mic itu juga 2 mingguan juga gue nggak narik gitu, 2 mingguan tuh gue nggak open mic. Itu juga sangat mempengaruhi dari hasil gue tadi malam.
gue masih sangat berjuang banget karena ngaruh lagi nih, emang background gue dari kecil kagak pernah bersinggungan sama komedi. Dan sebenarnya gue juga dulu sangat pemalu, jangankan ngomong di depan umum, nyapa orang aja malu gue dulu, asli malu gue. Sampai gue saking nggak mau nanya sama orang, saking malunya gue sampai bilang, telepati aja bisa nggak sih gitu, jangan ngobrol, telepati aja gitu. Saking malunya gue. Jadi itu salah satu faktor gue juga kenapa perkembangan stand up gue juga masih belum konsisten lucunya. Walaupun udah setahun, gue beberapa materi itu ada yang lucu, beberapa jokes, beberapa beat, cuma ya masih dikit dan gue nggak konsisten lucunya. Dan yang paling sering gak lucunya. makanya konten ini BJO biar jadi orang, yaitu memperjuangkan aspek stand up comedy juga di dalam 5 aspek yang gue sebutin, ya kan. Jadi yang namanya berjuang, jadi harus terus berjuang karena gue senang aja sih kalau stand up tuh, emang senang lah gue sama kesenian stand up ini. Dan gue juga selalu ingat gitu kalau stand up, gue ingat bahwa Panji pernah ngomong gini kok, Bang Panji Pragiwaksono, dia pernah ngomong kalau emang lo masih ngebom ya udah coba lagi, ngebom lagi ya coba lagi sampai lucu. Dan udah lucu harus konsisten. Terus tiba-tiba pasti ada masa lo open mic gak lucu lagi, ya udah lo tinggal open mic lagi. Udah lucu konsisten, nanti gak lucu open mic lagi, pokoknya gitu-gitu terus. Dan lu kumpulin beat lu gitu ya. Gitu sih kalau perkembangan gue di dunia stand up ya. Gue masih harus terus berusaha banget lah, jadi harus tetap terus semangat. Walaupun sebenarnya ada juga salah satu teman komunitas yang baru masuk tuh udah langsung lucu tuh ada, karena faktornya pun banyak, kayak dia sering bercanda di tongkrongan, dari dulu sering ngeliat komedi, dan public speakingnya dia juga udah terlatih. Jadi ya banyak faktor lah. Jadi ya untuk dunia stand up semangat, terus berjuang aja. Day 7 Minggu tanggal 13 bulan 4 2025. Gue pagi narik ya, alhamdulillah langsung dapat ke Cibinong. Sekarang jam 1:21 PM ya, setengah 2, 13:22. Setelah gue nganterin dari Cibinong, dari rumah nganter ke Cibinong, gue dapat lagi nganterin barang. Pius, penuh barang, tapi jauh gue dapetnya, ke Babelan, alhamdulillah ya. Ya sekarang gitu sih. Nggak tahu ya, pikiran gue tuh lagi mikirin ini aja, tugas. Ya udahlah, mikirin tugas tapi gue nggak sempat ngerjainnya gitu karena banyak keperluan, jadi gue harus narik. Kalau nggak narik, keperluannya nggak bisa dipenuhi. Apalagi magang kan, tahu sendiri kalau magang duitnya gak banyak. Dapat duit sih tapi nggak banyak, jadi ya harus kerja keras, harus nambah penghasilan lagi seharusnya sih. Tapi ya alhamdulillah ada aja. Kalau ingin kerja keras jangan leha-lehe, anjay. Ya. Semoga lancar. Dari Cibinong dapat ke Bekasi, habis itu antar barang, sorenya dapat penumpang ke terminal Pulau Gebang. Habis itu malamnya narik ya ke BSD, ke Legok, lalu ke Karawaci, habis itu pulang. Paling hari Minggu itu gue full narik aja gitu, dan emang sempat malam banget sih gue baru sampai rumah karena gue mau full ya untuk nariknya, karena manfaatin mumpung magang libur, kuliah juga libur. Jadi ya supaya inilah
lancar-lancar gitu, karena kan kebutuhan makin banyak dan setoran mobil masih ada anjing. Apalagi kuliah kan gue ngebayar sendiri gitu, jadi ya harus terus berjuang. Semuanya tentang berjuang anjing, sumpah. Dan itulah 7 hari yang gue lakuin di minggu ini. Dan minggu ini untuk highlightnya tuh ya itu sih, wawasan marketing gue makin bertambah, apalagi terjun langsung ke dalam dunia lapangan yang mengharuskan gue mempraktikkan langsung marketing, karena marketing secara langsung gitu dari hulu sampai ke hilir nih. Secara sistem memang udah bagus, dan gue baru tersadari bahwa influencer tuh dibagi dalam beberapa kategori tergantung kebutuhan si produknya yang ingin kita push. Jadi tergantung niche juga, kita niche-nya mau ke otomotif atau bayi dan persalinan atau kecantikan, make up gitu, dan itu juga mempengaruhi. Dan kebetulan gue juga KOL spesialisnya untuk brand yang masih baru, jadi ya senang sih, jadi tahu bahwa brand yang masih baru ini lu nggak bisa langsung nge-push sampai ke atas, tapi lu harus mulai dari yang followers yang kecil dulu, coba lu tawarin untuk pitching, barter dia, benefitnya nanti dikasih tahu ini gitu. Jadi ya itulah. Dan sama highlightnya tuh jenguk teman gue sih, semoga Rido jadi cepat sembuh juga, dan stand up gue ya yang harus terus berjuang. Dan koreksi kemarin sih yang gue lakuin setelah stand up itu open mic, kan kita ada sesi nongkrong di situ ngomongin tentang materi. Nah sebenarnya secara delivery sebenarnya udah lumayan, cuma punchline-nya masih kurang jahil gitu, itu sih koreksinya. Dan lu nggak bisa ngebawain komedi yang situasi, pokoknya gitulah. Cukup untuk minggu ini, semoga minggu ini bermanfaat buat kalian semua, dan untuk gue juga sekali lagi. Pokoknya selalu bermanfaat lah. Poin nomor 5, selalu bermanfaat. Dan dapat pelajaran juga ya, dari marketing gue nambah bertambah, dan temen gue yang jadi pelajaran bahwa kasihan gitu, semoga cepat sembuh, dan stand up gue yang harus terus berjuang terus. Jadi ya cukup sampai di sini, dan minggu depan bakal seru karena udah mulai magang, udah mulai kuliah juga, jadi ya makin seru, ditunggu aja. Untuk itu sekarang cukup di sini. Gue udah berapa kali sih ngomong cukup. Aduh, cukup di sini dan bye bye. Sekian, Agung Bijay, peace out. Show. Pam.